Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amelia Garden. Hari ini saya akan memindahkan umbi keladi dari media tanam air ini ke media tanam yang berupa campuran sekam bakar, tanah kompos, dan daun bambu ya. Masih ingat ya teman-teman ya, pada minggu lalu saya membeli umbi keladi ya, dan penanganan setelah saya membeli umbi keladi itu, setelah saya buka dari kemasan kemarin itu, saya periksa umbi keladi keadaannya masih bagus ya. Setelah itu penanganan pertama yaitu saya merendam umbi keladi tersebut selama semalam dengan menggunakan campuran B1 ya. Ini lihat adalah campuran B1 yang saya gunakan untuk merendam umbi keladi tersebut ya. Setelah itu teman-teman, setelah semalam saya rendam dengan campuran B1 itu, pagi-paginya saya periksa, ternyata umbi keladi tersebut ada yang busuk. Ini penampakannya teman-teman ya. Ini adalah penampakan umbi keladi yang busuk ya. Setelah saya periksa, setelah saya rendam, ternyata ada yang busuk, dan setelah itu saya keluarkan ya. Yang ini bekas umbi busuk yang saya keluarkan. Dan setelah itu, setelah saya keluarkan kemarin, ada sempat saya oles dengan ini larutan fungisida ya, untuk mencegah terjadi pembusukan di tempat lain. Saya mengoleskannya dengan campuran fungisida. Dan setelah itu teman-teman, penanganannya setelah itu saya merendam umbi keladi ini dengan menggunakan air yang saya campurin B1. Adapun kemarin cara penanganannya seperti ini, saya lihat penampakannya teman-teman ya. Umbi keladi tersebut setelah saya rendam B1, kemudian saya rendam di suatu wadah atau tempat seperti ini. Sebelumnya di bagian dasar itu saya berikan batu-batu kerikil seperti ini ya. Sebelumnya batu kerikil ini dicuci sampai bersih. Nah, setelah itu batu-batu kita tempatkan di dasar wadah yang kita punya. Kemudian kita berikan air, ini air ya, air yang kita campur dengan larutan B1. Dan setelah itu umbi keladi kita tempatkan di dasar air tersebut seperti ini ya. Cukup bagian bawah yang mengenai air, tidak perlu keseluruhan umbi ini, tidak perlu sampai terendam ya, cukup di bagian dasar saja seperti ini yang bisa kena air ya. Kita lihat penampakannya. Nah, dan ini teman-teman adalah penampakan umbi keladi setelah 1 minggu saya lakukan perendaman dengan B1. Sini kita lihat sama-sama ya, umbi keladi tersebut ini alhamdulillah sudah banyak mengeluarkan tunas-tunas barunya. Kita lihat ya, tunas barunya ini cukup banyak. Ini kita lihat ya, tunas-tunas baru cukup banyak. Ini hasil perendaman umbi keladi selama 1 minggu. Dan akar-akar putih ini, akar aktif juga sudah mulai keluar ya. Ini kalau yang ini adalah jenis umbi keladi lemon blast ya. Kemarin kan saya beli ada 2 jenis, lemon blast dan splash of wine. Nah, ini penampakan yang satu lagi. Kita lihat teman-teman, setelah 1 minggu perendaman ini ya, kita lihat tunas-tunasnya alhamdulillah sudah mulai bermunculan ini teman-teman ya. Ini tunasnya sudah mulai bermunculan, dan akar-akar aktifnya juga sudah cukup banyak. Nah, apa yang akan saya lakukan setelah ini teman-teman? Nih, yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya akan memindahkan media tanam keladi yang sebelumnya adalah ini
media tanam berupa air dengan campuran air B1, dan saya simpan kerikil di bagian dasar wadah itu ya. Dan sekarang saya akan memindahkan ke media tanam yang berupa ini. Saya sudah siapkan di sini berupa campuran dari ini fermentasi dari sekam mentah ya, daun bambu, pupuk kandang, dan ada juga tanah kompos. Ini penampakan media tanam yang akan saya gunakan teman-teman ya. Ya, jadi pada hari ini ya, saya akan memindahkan umbi keladi tersebut dengan menggunakan media tanam racikan saya sendiri. Oke, caranya sangat mudah. Sebelum kita memindahkan ya, sini tentunya kita siapkan dulu pot untuk menanam umbi tersebut ya. Jangan lupa kita berikan lubang di bagian dasar pot ini ya. Saya sudah siapkan 2 buah pot ini yang berdiameter 12 cm. Ini untuk penanaman umbi keladi teman-teman, kita tidak perlu menggunakan pot yang besar ya, asal pot itu bisa menampung, maksudnya bisa ini pas dia dengan ukuran umbi itu tidak masalah. Tidak perlu pot yang terlalu besar seperti ini ya, karena umbi ukurannya seperti ini, dia masih bisa di pot ukuran 12 seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman, caranya sangat mudah ya. Kita masukkan saja media tanam ke dalam pot seperti ini. Tidak perlu full teman-teman ya, cukup setengah saja seperti ini ya, cukup setengah seperti ini media tanam. Kemudian langsung saja kita letakkan umbi keladi ini di atas media tanam tersebut seperti ini. Seperti ini penempatannya teman-teman ya. Ya, setelah itu kita memberikan lagi media tanam di sekitar pinggiran umbi keladi. Di sini teman-teman, umbi keladi tidak perlu kita tanam sampai di bagian atas. Kita cukup ini memberikan media tanam seperti ini saja ya. Jadi bagian atas umbi keladi seperti ini tidak perlu diberikan media tanam, asalkan bagian bawah itu sudah tertutup dengan media tanam. Cukup seperti itu saja ya. Itu tujuannya, yaitu untuk cepat memudahkan tumbuhnya tunas-tunas baru itu teman-teman. Oke, seperti ini saya penampakannya teman-teman. Setelah saya tambahkan media tanam seperti ini ya, itu jadi penampakan bagian umbi keladi dia masih tetap kelihatan seperti itu. Tidak perlu kita mengubur sampai bagian atas ya. Oke, ini yang jenis lemon buah sudah selesai saya pindahkan. Oke, sekarang saya akan menanam yang umbi splash of rain. Oke, langsung saja saya akan memindahkannya. Kita lihat akarnya sangat bagus, akar aktifnya baik sekali keluar. Gimana? Cukup menempatkan seperti ini. Kemudian kita taburkan media tanam di sekitar bagian samping-samping umbi keladi tersebut seperti ini. Oke, cukup mudah penanganannya teman-teman, seperti ini. Dan setelah ini teman-teman, jangan lupa kita siram sampai media betul-betul basah seperti ini. Kalau untuk jenis keladi ini teman-teman, dia
sangat menyukai media yang poros atau yang gembur. Itu tujuannya yaitu agar akar-akar pada tanaman tersebut mudah berkembang seperti itu. Ini sudah teman-teman selesai penampakan umbi keladi yang saya tanam dengan menggunakan media racikan saya sendiri ya. Nanti setelah ini teman-teman, setelah selesai kita siram-siram ini, nanti setelahnya saya akan merendam ini umbi keladi dengan larutan B1 agar perkembangannya nanti lebih maksimal. Oke, cukup seperti itu. Mungkin kita lihat penampakannya umbi keladi setelah saya tanam dengan media racikan saya seperti ini ya. Dan setelahnya saya akan, ini penampakannya umbi keladi. Setelah itu saya akan merendam umbi keladi itu dengan menggunakan ini tatakan. Ini adalah tatakan, ini tatakan khusus tanaman hias ya. Oke, di sini saya akan menambahkan air di tatakan tersebut. Ini teman-teman, ya kita isikan dengan air seperti ini. Dan jangan lupa nanti air khusus untuk merendam umbi keladi ini kita campurkan dengan larutan B1 ya. Kita buka ini. Ini untuk dosis kita perkirakan saja sesuai dengan banyaknya air yang kita gunakan. Ini ya. Kita sesuaikan saya dosisnya teman-teman. Kita campurkan ke tatakan yang sudah berisi air ya. Nah, setelah itu ini teman-teman kita campurkan saja ya supaya bercampur. Satunya itu setelah tercampur dia, ini setelah tercampur air B1 nya kita merendam pot itu ke dalam tatakan tersebut seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini nanti dengan sendirinya air B1 ini dia akan meresap ke bagian umbi ini ya, karena di sini sebelumnya sudah ada lubang di bagian bawah pot seperti ini teman-teman ya. Seperti ini penanganan umbi keladi setelah sudah muncul tunas ya. Setelah dari media air kita pindahkan ke media racikan kita sendiri ya. Untuk media keladi di sini teman-teman juga bisa menggunakan sekam bakar, itu enggak masalah. Sekam bakar dicampur dengan sekam mentah itu untuk media keladi tergantung pada kita ya, asalkan media tersebut dia poros, karena tanaman keladi dia suka dengan media poros. Oh ya teman-teman, nanti setelah apabila nanti ini air dalam tatakan tersebut ini sudah habis, nanti teman-teman bisa menambahkan lagi ya. Yang intinya air di sini jangan sampai habis ya. Itu tujuannya yaitu agar tunas-tunas keladi ini dia cepat tumbuh dan nantinya akan menghasilkan daun-daun yang cantik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya ini tentang penanganan umbi keladi. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya teman-teman dengan cara like, komen, subscribe ke channel saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.